DKI Jakarta. Terkait dengan persiapan malam tahun baru, pemirsa, kita akan update lagi di mana Jakarta juga sudah siap menyambut malam pergantian tahun baru 2026, yakni sudah ada sejumlah panggung hiburan yang disiapkan di sejumlah titik oleh Pemprov DKI Jakarta yang tersebar di sejumlah lokasi dengan tema perayaan Rangkul Keragaman Rawat Harapan. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat menjadi salah satu titik pusat malam pergantian tahun baru 2026. Meski tidak ada acara pesta kembang api, Pemprov Jakarta akan menyuguhkan panggung hiburan serta akan menghadirkan atraksi visual berupa lighting and drone show. Perayaan pergantian tahun juga dilaksanakan di Kota Tua, Jakarta. Ada dua acara yang digelar di lokasi ini, yakni event bertajuk Jakarta Light Festival dan Malam Tahun Baru 2026. Acara Jakarta Light Festival, kawasan Kota Tua Jakarta disulap menjadi ruang seni terbuka dengan instalasi cahaya yang memadukan teknologi modern dan nuansa sejarah. Sementara itu, pemirsa, di kawasan Ancol, pergantian malam tahun baru 2026 digelar dengan cara berbeda. Dan pada tahun ini, perayaan dilaksanakan tanpa pesta kembang api sebagai bentuk solidaritas untuk para korban bencana di Sumatera. Sebagai gantinya, pemirsa, pihak penyelenggara akan mengadakan konser Gempita di Pantai Karnaval yang dimeriahkan oleh band dan penyanyi ternama Ibu Kota. Bocor anjir, payung kita kecil bocor lagi semuanya sama. Dan langsung saja, pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 yang tersebar di sejumlah titik di Jakarta. Sudah ada Mita Hapsari dan juga juru kamera Rangga Samudra dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, kemudian Basudewa Supraja dan juru kamera Muhammad Rizky dari kawasan Kota Tua, serta Hanif Musyafa dan juga juru kamera Singgih Nugroko dari kawasan Ancol, Jakarta. Selamat malam rekan-rekan. Baik, saya ingin ke Mita Hapsari terlebih dahulu yang berada di Bundaran Hotel Indonesia. Mita, selamat malam. Mita, seperti apa dapat digambarkan kepada kami kemeriahan detik-detik jelang pergantian malam tahun baru beberapa jam lagi menuju ke 2026 di Bundaran Hotel Indonesia, Mita? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Saat ini suasana di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat sudah mulai terasa panas begitu ya, karena tadi sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat di kawasan Bundaran HI mulai disterilkan dengan rekayasa lalu lintas agar para pengendara sepeda motor tidak bisa lagi melintas. Dan kemudian tidak berselang lama masyarakat pun langsung meramaikan di kawasan Bundaran HI tadi. Kami juga sudah menyaksikan dan masyarakat di sini sudah menyaksikan atraksi drone yang digelar dengan meriah dan juga penuh makna begitu ya. Dan saat ini masyarakat tengah menyaksikan acara hiburan di panggung utama yang berada tepat di depan halte Bundaran HI Jakarta. Dan memang rencananya acara hiburan ini akan digelar hingga pukul 10, kemudian dilanjutkan dengan acara doa bersama, kemudian juga muhasabah, dan juga akan ada sambutan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dan Anissa, kalau boleh nih saya ingin mewawancarai salah satu warga nih. Ibu, selamat malam. Boleh di kamera Ibu? Nama siapa, dari mana Ibu? Ibu Pami. Dari mana Ibu? Dari sini, dekat sini. Dekat sini. Bu, mau dong pesan kesan-kesan Ibu soal acara ini apa? Ya, senang banget karena ini tahun baru ya, buat anak-anak ini senang banget. Kesannya bagus. Bu, kan ada apa namanya gratis naik transportasi umum untuk 2 hari. Menurut Ibu gimana? Kalau itu ya senang banget. Senang banget kalau memang itu gratis ya, senang banget. Ya, terima kasih Ibu.
demikianlah salah satu wawancara dengan masyarakat yang ada di acara ini. Dan seperti sekarang kemeriahan semakin ramai karena DJ di atas panggung sudah mulai meneriakan nggak mau pulang, maunya digoyang. Kembali ke studio Ica. Jangan mau digoyang nanti, kita juga harus pulang dengan baik-baik ya. Kalau begitu kita juga akan mengupdate seperti apa. Jakarta, rumah bagi bersama. Dan saling menjaga. Taman 24 jam hadir untuk kota yang ramah, inklusif, dan berkelanjutan. Jakarta. Selamat malam Anissa, saat ini 5 jam kurang menuju malam perayaan pergantian tahun 2026. Wisata Kota Tua Jakarta saat ini semakin dibanjiri pengunjung berdatangan terus-menerus. Hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat tadi kami mendapatkan data bahwa ada sekitar 14.000 lebih pengunjung yang sudah berdatangan membanjiri kawasan wisata Kota Tua. Dan jumlah ini ternyata tentunya lebih banyak dari data yang kami terima pada siang hari tadi yang hanya sekitar 2.500-an lebih pengunjung yang datang. Dan bisa kami sampaikan di belakang kami, ini ada salah satu pertunjukan video mapping yang tadi sudah berlangsung sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini terus tengah berlangsung perayaan-perayaan festival musik lainnya dalam rangkaian agenda Jakarta Light Festival atau JLF 2025 menuju 2026, di mana para musisi lokal hingga musisi ternama di Indonesia juga ikut turut memeriahkan acara di Jakarta Light Festival ini, di mana tadi di antaranya sudah ada penampil dari Souljah, kemudian juga ada dari band-band lainnya seperti Coconutris, Fagetos, dan lain sebagainya. Dan nantinya akan ada juga pertunjukan drone yang akan digelar di tempat saya melaporkan ini. Dan di belakang saya ini juga banyak sekali para pengunjung yang sudah mulai berdatangan dari anak-anak, kemudian juga ada kalangan remaja hingga keluarga dari orang tua juga mengajak anak-anak mereka untuk merasakan atmosfer keseruan malam perayaan tahun baru di wilayah wisata Kota Tua Jakarta. Dan di belakang saya juga ini merupakan salah satu spot foto menarik bagi para pengunjung, di mana di sini ada 3 maskot yang disediakan di wisata Kota Tua Jakarta ini. Dan ada juga banyak spot-spot foto menarik. Tadi juga kami melihat ada instalasi cahaya yang tersedia untuk sebagai tempat yang cukup menarik bagi para pengunjung yang ingin mencari foto-foto terbaiknya di momen perayaan tahun baru ini. Kembali ke studio. Baik, Diwa, boleh nggak nih tarik salah satu narasumber yang ada di sana, siapapun itu, begitu ya, masyarakat mungkin yang bisa menyampaikan bagaimana kemudian kesan mereka ya bisa hadir di kawasan Kota Tua ini, karena memang ada beberapa acara begitu yang disuguhkan. Seperti apa, Diwa? Silakan. Baik, Anissa, kita akan coba tanya-tanya ya dengan salah satu pengunjung yang ada di wilayah wisata Kota Tua ini. Ibu, permisi Ibu. Ibu, dengan siapa Ibu nih? Farida, Ibu Farida dari mana Ibu? dari Bogor. Dari Bogor. Sama siapa nih Ibu datang ke Kota Tua? Sama anak sama suami. Kenapa sih pengen datang ke Kota Tua jauh-jauh dari Bogor nih? Ya, Pengen lihat apa? nggak pengen lihat apa sih, cuma sebenarnya ngajak liburan anak-anak. Tapi bentar lagi masuk sekolah kakaknya. Sebelumnya emang sering kesini atau gimana? Sering. Kalau pasti, Tadi kalau boleh diceritakan, tadi udah kemana aja nih Bu di Kota Tua? udah keliling-keliling aja sih. Karena kan sebelum maghrib kan sempat hujan, jadi ya berteduh dulu di masjid. Oke, berarti ini nanti mau sampai countdown? Enggak sih, nggak sampai selesai. Oh, udah selesai. Enggak, saya kekasihan anak-anak. Oh gitu. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Selamat menikmati liburannya. Ya itu tadi Anissa, salah satu pengunjung yang menyampaikan aspirasi mereka. Mereka ingin datang ke Kota Tua karena memang di sini menjadi salah satu momen festival kesenian terbuka yang disuguhkan di wilayah Kota Tua Jakarta ini. Dan di wisata Kota Tua ini tentunya tidak pernah lepas menjadi tujuan masyarakat Indonesia khususnya Jakarta jika ingin merayakan momen perayaan tahun baru. Dan memang pada tahun ini tidak ada perayaan pesta kembang api maupun juga petasan atau juga peniupan trompet, karena hal ini juga menyangkut dengan momen solidaritas dan juga empati kepada para korban bencana yang terjadi di Sumatera. Dan di Kota Tua Jakarta sendiri juga menyediakan donasi berupa kris bagi para pengunjung yang ingin memberikan donasi, bisa langsung scan kris yang tersedia di berbagai sudut
di Wisata Kota Tua Jakarta ini. Dan menurut informasi yang kami dapat juga, hingga 18.00 waktu Indonesia Barat tadi, sudah terkumpul donasi bagi para korban Sumatera sebanyak 2 miliar rupiah. Dan ini nantinya diharapkan bisa sangat membantu dan akan terus bertambah lagi kepada para korban bencana di Sumatera. Kembali ke studio. Mbak Sudiwa, terima kasih banyak atas informasinya, tapi tahan dulu, kita juga akan memantau seperti apa situasi yang ada di kawasan Ancol. Sudah ada Hanif di sana yang siap dengan laporannya. Hanif, silakan. Karena Pantai Ancol menjelang pergantian tahun baru ini memang semakin ramai. Saat ini saya berada di titik Pantai Lagun, di mana nanti di sini pertunjukan utamanya pada malam pergantian tahun baru adalah pertunjukan show drone. Jadi sebagai pengganti dari pertunjukan kembang api yang biasanya setiap tahun dilaksanakan, karena memang tahun ini tujuan utama dari acara tahun baru adalah sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat ataupun warga yang terkena bencana di Sumatera, sehingga meniadakan dari pesta kembang api, sehingga pada malam hari ini tujuan ataupun acara utamanya adalah show drone, di mana nanti akan salah satu formasi utamanya adalah bertuliskan Pray for Sumatera. Selain itu ada juga acara lain seperti doa bersama, dan juga pada menjelang pada malam hari ini, yaitu sekitar pukul 8 malam nanti panggung utama di dekat saya ini sudah akan mulai menampilkan penampilan-penampilan dari band-band yang menarik dan juga memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di sini. Tadi kami melihat dari sekitar siang sampai dengan sore hari memang warga biasanya di sini untuk hadir untuk berenang ataupun bersantai saja, sedangkan untuk malam hari ini memang sudah berkumpul di Pantai Lagun ini. Dan ada satu titik lagi, yaitu ada Pantai Karnaval, di mana di situ ada panggung hiburan juga yang menampilkan berbagai band-band ataupun penyanyi-penyanyi terkenal seperti Dewa 19, ada juga 5 Minutes dan juga beberapa band lainnya, sehingga ini memang menjadi daya tarik utama untuk Pantai Ancol datang ataupun didatangi masyarakat untuk pergantian malam tahun baru ini. Kami melihat kalau masyarakat memang datang ke sini biasanya mereka sudah sedia ataupun bersiap-siap membawa tikar, ada juga yang membawa tenda, memang ingin istilahnya duduk di bawah ataupun di pasir ini, sehingga mereka merasakan ataupun menonton langsung bagaimana penampilan dari ataupun show-show yang dihadirkan oleh panitia yang ada di Ancol ini. Dan mereka untuk pada malam hari ini tadi juga sempat sedikit turun hujan, sehingga banyak dari warga ataupun pengunjung yang datang ke sini sudah siap sedia sebelumnya untuk membawa jas hujan ataupun payung. Dan untuk sekarang sekitar menuju jam 8 ini terasa memang suasana sudah cerah kembali. Jadi memang dihimbau untuk masyarakat ataupun warga yang dari ke sini yang akan datang ke sini untuk siap sedia membawa jas hujan dan juga berbagai macam perlengkapan lainnya seandainya nanti pada malam pergantian tahun baru turun hujan, dan agar tidak mengganggu dari keseruan pergantian malam tahun baru di Ancol ini. Kembali ke Anissa. Baik, Hanif, ini tapi kalau dari masyarakat yang akan menuju ke kawasan Ancol, khususnya adalah di titik Anda melaporkan di Pantai Lagun begitu ya, jika memang masih ada masyarakat yang akan baru saja akan bergerak ke sana, apakah masih memungkinkan atau memang di Pantai Lagun ini sudah sangat padat sekali, kemudian juga untuk masuk menuju akses pintu Ancol pun ini cukup sulit atau seperti apa, Hanif? Ya, Anissa dan juga pemirsa, memang untuk masuk ke Pantai Ancol ini, untuk Pantai Lagunnya sendiri memang masih bisa, karena memang kapasitasnya besar sekali. Dari pengelola Pantai Ancol ini menargetkan pada malam hari ini dan juga sepanjang season liburan ini menargetkan ada sekitar 700.000 pengunjung. Tapi untuk masyarakat yang datang ke sini memang harus bersabar ketika masuk ke dalam pintu Pantai Ancol ini, karena kita memang tahu kalau Pantai Ancol ini memang sudah menjadi destinasi favorit, sehingga wajar saja kalau misalkan kita masuk sini agak sedikit macet. Makanya lebih baik memang datang tadi sejak siang bahkan sore hari. Tapi sedangkan Anda bila Anda memang baru akan berangkat ke Pantai Ancol menjelang pergantian malam tahun baru atau pada malam hari ini juga dipersilakan, nanti akan bisa diberikan ataupun ditunjukkan ke kantong parkir terdekat yang paling dekat ataupun paling memungkinkan untuk datang ke dua pantai utama, itu Pantai Lagun dan juga Pantai Karnaval. Dan tentunya lebih baik memang untuk memesan tiket terlebih dahulu secara online dibandingkan dengan membeli tiket di tempat ini, karena
memang akan memakan waktu cukup panjang karena memang mengingat membeludaknya ataupun diperkirakannya ada sekitar 700.000 dari pengunjung datang ke Pantai Ancol pada malam hari ini. Kembali ke Anda, Anissa. Wah, luar biasa. 700.000 pengunjung ini akan memadati kawasan Pantai Ancol Lagon. Begitu, terima kasih kalau begitu atas laporannya Hadi Pusyafa. Sebelumnya juga sudah ada rekan Basudewa dari Kota Tua dan juga Mita Hapsari langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Rekan-rekan, kita update lagi malam nanti informasinya. Terima kasih.